Bapa Sorgawi, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Engkau memberitahu kami tidak perlu yang indah, yang penting kami jujur di depan. Tolong kami setiap hari untuk di depan Engkau, hari demi hari lebih jujur lagi, dan di dalam kesetiaan juga kami ada hubungan dengan Engkau, bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bagaimanapun Engkau tetap mengasihi kami dan berkenan pada kami. Berkatilah firman-Mu di hari ini, sertai kami dalam nama Tuhan, amin. Salam saudara-saudari semua, selamat pagi dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan satu Tawarik pasal 14 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Ayat itu mengikuti di pasal 13. Dan orang yang menulis kitab Tawarik ini dengan teliti dan terperinci menulisnya. Walaupun ayatnya seperti dipisah, tapi hasil atau tabur tuanya bisa kita lihat. Dia ingin kita melihat. Kemarin waktu kita selesai di pasal 13 ayat 12, ayat 11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyabar Uzzah dengan hebat, dan di ayat 12 di situ, pada waktu Daud menjadi takut kepada Allah lalu berkata, bagaimana dalam membawa tabut Allah itu ke tempatmu. Di dalam proses kita pun ada mengalami kegagalan, tetapi dalam kegagalan kita bisa tahu bagaimana takut akan Tuhan, dan kita tahu untuk diperbaiki, dan kita bisa untuk takut dengan Tuhan sehingga kita tidak lagi merasakan bahwa semua itu adalah hasil sendiri. Dan sebelum sampai di pasal 13 ini bukan tergantung kita berhasil atau gagal, tetapi di dalam pengalaman hidup, dalam proses hidup, dalam kegagalan kita atau kesuksesan kita, kita tahu untuk takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan di situ berhubungan dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Dan hari ini semua berkat di pasal 14 ini ada pada Daud dan juga ada pada kita. Dan di sini ada beberapa PowerPoint dengan tema hari ini. Daud tahu bahwa Tuhan yang mendirikan orang tahu bahwa Tuhan mendirikan orang-orang yang takut akan Dia sebagai raja umat Israel. Bagaimana dia bisa menjadi raja umat Israel? Bahwa banyak hal yang terjadi. Daud tahu bahwa Allah demi umat Israel, Tuhan memilih dan menegakkan orang pilihannya menjadi raja atas Israel. Ini seperti kesimpulan dalam ayat. Tetapi kalau kita jadikan satu renungan, di ayat ini memberitahukan kita bagaimana menjadi orang yang mendapat kasih sayang Tuhan. Kita tahu kasih sayang itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa diikuti, dan itu tidak ada urusan dengan sangkutan dengan orang lain. Dia begitu disayangi, belum tentu saya juga disayangkan. Tetapi terbanyak orang tentang kasih sayang adalah hal yang tidak adil. Tapi bagi saya satu hal yang semarak seperti 10, ada 10 apel dibagi untuk 9 orang, satu orang satu, bukankah hal itu yang adil?
Tetapi yang ke-10, siapa yang pertama berkata terima kasih, maka dialah yang mengambil apel yang ke-10. Maka orang itu punya kasih sayang. Dan kasih sayang bukan adil atau banyak atau dikit, tetapi kasih sayang itu lebih dari yang adil. Bagi setiap orang yang bisa bersyukur, bisa takut akan Tuhan, semua orang mendapatkan kesepisian kasih sayang Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan semua ini spesial dibuat. Dan kasih sayang ini spesial diukur untukmu. Tergantung padamu bagaimana kegiatanmu dengan Tuhan. Tergantung aku di hadapan Tuhan seberapa sejatinya. Dan kemarin kita membaca Daud, dia takut akan Tuhan karena dari tabut dia melihat bahwa dia orang yang takut akan Tuhan. Dan perkara ini saya menjadikan satu promo seperti politik dalam kegiatan politik, agar tabut dibawa ke tempat Daud yang menyediakan tempat untuk Allah, dan juga ini secara terbuka. Dan ini juga satu boleh dikatakan juga kegagalan yang terbuka. Seperti Allah tidak menanggapi Daud dan tidak mau menjadi bahan untuk promosi. Dan kita lihat Usa sangatlah kasihan. Usa artinya dia yang menyanggah, dan setiap perkara ada sebabnya, dan terjadi itu bukan sengaja, tidak ada alasan. Dan apakah kereta itu tergelincir karena ada batu, jadi tabut itu goyang, dan Usa tidak berpikir, langsung memegang tabut itu agar jangan terjatuh. Dan ini hal yang bukan sengaja. Banyak orang ini hal yang seperti yang disengaja. Di sini kita mengatakan ini ada 2 orang yang mengantar kereta lembu itu, bukan? Tetapi tidak melihat salah satu orangnya yang memegang tabut itu. Semua perkara ada penyebab. Dan ada hubungan dengan hidup kita dan sifat kita, watak kita. Mungkin saya pikir Allah telah bersabar terhadapmu cukup lama. Dalam situasi demikian, tidak terpikir Allah turun tangan. Mungkin itu adalah kamu atau aku. Kita meremehkan Tuhan, seperti kita melindungi Tuhan. Sesungguhnya kita membuat Allah menjadi lebih kecil lagi. Kita buat lebih kecil dia. Mengapa mengantar dengan kereta yang baru? Sebab ini adalah kegiatan dalam kerajaan. Semuanya dibuat dengan rapi, yang bagus. Tetapi Allah menjatuhkan muka Daud. Siapa yang bilang tabut harus diangkut dengan kereta lembu? Orang Filistin berbuat demikian. Tetapi Daud dia tidak tahu. Dia terhadap Tuhan juga demikian. Dan kita pun sama terhadap Allah. Allah ingin kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Tetapi kita harus tahu Allah melampaui apa yang kita ketahui tentang Allah. Kita menurut pengetahuan kita, rupa kita membanding-bandingkan dengan masyarakat atau cara orang-orang bagaimana melakukan sesuatu. Kita dengan cara ini untuk mengenal Allah kita. Tetapi
Allah kita di luar apa yang kita pikirkan. Bagi yang takut akan Tuhan, Allah pun berfirman, aku mengenal kamu, tetapi Allah berkata, aku tidak mengenal kamu. Dan di sini Allah menyatakan siapa dia sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga lewat firman-Nya. Maka kita baru tahu bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya berbuat salah tidak apa-apa, walaupun Daud dipermalukan. Daud pun sudah dipermalukan berulang kali, tetapi PR yang bisa dipelajari oleh Daud yaitu takut akan Tuhan. Dan di sini pada akhir dari ayat itu kabar yang baik, sebab di situ semua bangsa-bangsa termasuk namanya, dan mendatangkan rasa takut kepada atas segala bangsa. Bagaimana bisa namanya termasuk dan orang menjadi takut kepadanya, yaitu karena dia bisa takut akan Tuhan. Dan kita sangat jelas melihat beberapa kasih sayang Tuhan kepadanya. Pada saat kasih sayang Tuhan datang kepadanya, Daud pun tahu. Kita lihat di poin yang kedua, kita bagi dalam 3 poin. Poin yang pertama 1-2, Raja Tirus memberikan dia untuk mendirikan istana, dan kita tidak tahu dulu apa hubungan dengan Raja Hiram ini. Tapi di Tirus, di sekitar situ bisa diketemui berapa tradisi kuno dari Kanaan. Mereka Raja Hiram ini dan Kanaan, mereka juga menyembah Baal. Daud menyembah Tuhan, dan kita merasa Allah sangat lihai dan bisa menggerakkan hati seorang raja asing. Dia bukan mendirikan satu rumah untuk dia, tetapi dia mengirimkan utusan tukang batu, tukang kayu, yaitu kamu cari tempatmu, maka tukang-tukangku akan datang padamu. Hiram, raja negeri Tirus, dia sendiri yang mengirim itu kepada Daud. Dan saya merasa mengapa orang yang mencari Daud, bukan semua orang untuk mencari Daud. Orang yang mengandalkan Daud yaitu orang-orang pilihan Allah padanya. Kalau tidak punya perasaan demikian, cuma untuk memaksa diri sendiri, apapun kamu tidak sanggup melakukan, hanya seperti mengikuti di penampilan saja. Kamu bisa datang ke 611, kamu punya ceritamu sendiri. Pasti Tuhan berbuat sesuatu dalam hidupmu. Kalau tidak, kalau kamu cuma mendengar desas-desus berapa lihainya gereja 611, maka kamu datang di sini, maka di sini semua orang harus menceritakan cerita kisah hidupmu sendiri, bagaimana Allah menjamahmu. Dan juga Hiram, dia juga dijamah oleh Tuhan. Dia adalah raja negeri Tirus, di antara pertengahan laut mati dan Syria. Satu kota perdagangan di pesisir. Cara pengirimannya sama seperti pengiriman antara Hong Kong dengan Cina, bahkan di 11 Namhai. Begitu penting. Jadi Tirus adalah negeri internasional.
yang bisa menjadi Raja Tirus. Dia seorang bisnismen dan juga raja yang punya pengetahuan. Demikian Raja Hiram. Dia mengirimkan kayu aras, bukan permintaan dari Daud. Saya berpikir, apakah Raja Tirus ini punya berpendapat bahwa untuk mulai memberikan satu bisnis untuk Daud, untuk mendirikan istana bagi Daud, untuk mendirikan hubungan internasional nanti masa depan untuk Tirus dan Yerusalem dan atau negeri Israel, itu adalah kabar yang baik. Apapun niatnya kita tidak tahu, tapi tindakannya telah menyatakan bahwa di sini juga kayu aras itu kayu yang sangat keras dan juga sangat mahal. Dan di sekarang juga yaitu tanaman yang dilindungi. Sebab ini adalah bahan untuk mendirikan istana. Tinggi, keras lagi kayunya. Kemudian dia juga mengirimkan utusan tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu untuk mendirikan istana bagi Daud. Dan kita lihat berikutnya. Dan istana yang dibangun, kita bisa berpikir bahwa Daud, dia yang lahir dari seorang gembala, dia belum tentu punya pengalaman yang demikian. Raja Tirus, tukang-tukang batu dan tukang-tukang yang terbaik diutus kepada Daud. Ini sungguh mengangkat martabat Daud. Dari Tirus sampai ke Yerusalem harus dari jam perairan, kemudian daratan, baru sampai ke Yerusalem. Satu proses yang sangat besar. Daud tahu bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Dia bukan pemuka yang kecil biasa, tetapi dia raja yang memerintah secara internasional. Allah menegakkan dia menjadi raja sebagai raja Israel. Apakah Hiram yang memberikan istana untuk dia? Bukan, tetapi Tuhanlah yang mendirikan sebuah istana untuk Daud. Dan yang bisa membangun istana, dia punya perekonomian yang baik. Bagi Daud, dia mendapatkan satu dukungan dan penetapan yang sangat besar. Tuhan lewat Hiram mendirikan istana bagi Daud. Kita tahu pada saat itu belum mendirikan bait suci. Agar Daud bisa di situ duduk di istana, menjadi raja, mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan hadiah ini sangat besar. Istana yang megah. Masih ada itu di sekitar taman dan dekorasi yang lainnya. Ini bukan di Yerusalem. Ini atau di tempat Moria waktu Daud dia dihukum, dia melihat malaikat Allah. Istana Daud berada di dekat istana di bait suci.
Kalau dari peta dari Yerusalem sebelah selatan. Kemudian ayat kedua. Taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja. Ini satu kasih sayang yang sangat besar. Dia bisa saja berperang, tapi belum tentu bisa bagaimana membangun istana. Di masa itu, di sebelah yang timur, satu bangunan yang membuat orang salut. Daud sendiri tidak bisa membangunnya. Kita tahu bahwa orang Israel mereka adalah tukang kayu. Mereka diam di dalam pondok. Mereka mengenal Allah juga tinggal di dalam pondok yang disebut dengan kemah pertemuan yang dibangun siang dan malam. Pagi dibongkar, malam dipasang. Di mana mereka berada, di situ mereka mendirikan kemah. Kembali untuk diam di istana belum terpikir oleh mereka. Jadi Raja Tirus sangat berbaik hati kepada Daud, dan Daud menerima hadiah ini. Dia tahu bahwa ini Tuhan sangat menyayangi dia. Dengan seorang yang sangat raja untuk mendukung dia. Kemudian di poin yang kedua, kasih sayang Tuhan keluarga Daud semakin banyak. Kita tahu Daud di Hebron menjadi raja. Dia melahirkan anak-anaknya yang di Hebron. Di ayat ke-3 sampai ke-7 di sini yaitu anak-anak Daud yang di istana yang di Yerusalem. Dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Yang sering kita sebut mereka ini adalah anak-anak emas. Allah memperbesarkan keluarga dia dan membuat panahnya, kantong panah penuh dengan panah. Yang ini dialami Daud perorangan. Kalau kita ingat pengalaman dari Abraham dengan Sarah, untuk melahirkan seorang anak itu bukan hal yang mudah. Yakub bisa mempunyai Ishak, punya 2 anak, itu juga hal yang sulit. Jangan kita berpikir untuk memperanakan anak itu hal yang mudah. Dan bagi Hong Kong lebih paham lagi, setiap anak hidup mereka itu mempunyai berkat Allah yang spesial. Dan Daud di dalam istananya, keluarganya bertambah besar. Kantong panahnya penuh dengan panah, anak panah. Tuhan dalam hidupnya sungguh mengalami kasih sayang Tuhan. Dan poin yang ketiga, ini adalah kota Daud yang diperbaharui. Kita lihat ini adalah kota Daud. Dia menjadi raja yang sangat berpengalaman dan juga mempunyai tempat yang tinggal, bukan tinggal di dalam kemah. Dan di sini Daud memperbanyak keluarga Daud. Bisa kita pikirkan dia adalah raja yang sukacita. Di sini ini yang
menyatakan waktu akhir yang berhasil membawa tabut Allah di Yerusalem, tapi Daud memang raja yang sukacita, dia memperbesarkan keluarganya, dan kita lihat di poin yang ketiga. Allah mengalahkan 2 kali orang Filistin sehingga bangsa-bangsa menjadi takut kepadanya. Mengalahkan orang Filistin. Dalam ayat berkata demikian 2 kali. Berperang pertama mendapat kemenangan, juga mempunyakan satu kebanggaan. Tapi 2 kali mendapatkan kemenangan, bahkan Allah mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Tahu-tahu Tuhanlah yang memberi kemenangan baginya. Walaupun dia mempunyai kasih sayang, dia orang yang selalu bertanya kepada Allah. Allah di dalam hati Daud, dia bukan berhala yang bisa diajak bicara, yang bisa untuk bertanya. Dan bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah juga demikian? Sesungguhnya doa kita bisa terus untuk diperbaiki. Kalau bertanya, kita harus menanti Allah untuk menjawabmu. Ada kalanya kita bertanya kepada Allah, tapi kita tidak menanti, kita tidak menunggu, sebab di dalam hati kita sudah punya keputusan. Kita bertanya, kemudian kita tidak menanti jawaban, kan kita lakukan. Atau waktu berperang merasa sangat terdesak menurut keputusan sendiri untuk berperang, tapi Daud, dia menjadi orang yang punya belas kasih sayang, sebab karena di dalam dia ada hubungan yang nyata dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Walaupun dia sudah siap untuk maju berperang, tetapi dia harus mendengar jawaban Allah. Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dia punya hubungan yang erat dengan Allah, dan dia tahu kehendak Allah. Kemudian dia berkata, apakah aku harus maju melawan musuh? Maju melawan agar pihak lain mereka diterobosi seperti musuh yang di perantaan seperti air menerobos. Jadi tempat itu dinamakan Baal Parasim. Baal Parasim dengan arti yaitu yang menerobos. Baal pada saat juga adalah Allah bagi orang di tempat situ ya. Daud membawa pasukannya untuk menerobos pasukan Filistin. Dan kita membaca Mazmur 49, bisa dilihat Allah membuat tangannya Daud bisa menarik panahnya dan menerobos musuh-musuhnya dan mendapatkan kemenangan. Kemudian kedua kali dia untuk berperang, sebab orang Filistin kembali untuk menyerbu Daud. Tempat itu bernama Parasim, yaitu lembah kematian. Lembah Refaim yang berarti yaitu kematian. Di satu lembah kematian, banyak orang yang mati di situ. Mereka menyerbu di lembah Refaim, menjadi tempat berperang, tempat kematian. Kembali di sini Daud bertanya kepada Allah. Jawab Allah, lalu menjawab dia,
Jangan maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yaitu, jangan mengulangi cara pertama kemenanganmu dengan teknik itu. Allah memberi. Daud sangat menyelaraskan dengan Tuhan, dia mendengar dengan teliti. Dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi-bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, kamu mendengar suara-suara ini, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di tamanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi Daud dengan Allah bekerja sama dan dia sangat berpegang erat, jadi baru bisa menang atas peperangan ini. Kemudian di ayat mencatat, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bekerja sama, bukan menggunakan caranya sendiri, dan juga bukan menggunakan teknik yang pertama dia kemenangannya. Dia memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Dia orang yang mendapatkan kasih sayang dengan Tuhan. Kasih sayang bukan berarti apapun aku tidak usah melakukan sesuatu, tetapi Tuhan di situ ada peperangan, Tuhan kamu berperang untuk aku. Kita pun di sini perlu pengorbanan, dan bukan berarti balas kasihan bahwa tentara berperang berarti kita bisa menang. Tetapi setiap maju dalam arena peperangan harus bertanya, ini bukan peperangan Daud, tetapi peperangan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud. Jadi dia raja yang menang, bukan karena dia sanggup berperang atau dia sangat lihai, tetapi dia orang yang takut akan Allah dan yang selalu bertanya kepada Allah. Jadi Tuhan mendatangkan rasa takut atas segala bangsa terhadap Daud. Takut dalam satu kata, apakah kita juga orang yang takut akan Tuhan? Dan apakah kalau kita gagal, kita akan menyalahkan diri kita sendiri? Tidak perlu. Tetapi malah dalam kegagalan kita harus bisa untuk takut akan Tuhan dan menang perang, lebih lagi harus takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dan kasih sayang itu tidak bisa dipisahkan. Dan ingin saya bicarakan sedikit kasih sayang, tentang kasih sayang. Kasih sayang bukan diberikan hak kesepisan kepada Daud, tetapi kasih sayang memberitahukan kepada Daud dulu kegagalan dalam memindahkan tabut. Allah tidak bisa untuk disalahgunakan. Allah tidak bisa menggunakan cara manusia dan tidak bisa menerima keremahan manusia terhadap dia. Kita pun jangan menggunakan cara orang lain, cara gereja lain, agar gereja berkembang untuk takut kepada Tuhan. Kasih sayang itu adalah interaksi kita, kegiatan kita secara langsung kepada Allah. Itu satu hubungan yang sangat nyata. Dan yang lebih penting lagi, jangan kita memperbahalakan Allah. Seperti di zaman Ili, waktu kala perang mereka mengangkut tabut Allah di luar agar menang perang. Allah bukan berhala. Dia tidak mengikuti langkah kita dan juga tidak suka menggunakan kita sebagai
promosi untuk politik yang Tuhan berkenan, yaitu kita setia takut akan Tuhan. Tapi kalau kita bicara demikian, sepertinya kita tidak seluruh tunduk pada pengorbanan agar Allah menjadi Allah. Kita sebagai manusia kembali menjadi manusia. Antara manusia dan Allah mempunyai kegiatan yang nyata. Bukan berkorban untuk Allah yang dinamakan takut akan Tuhan. Tapi jadilah Allah di dalam hidupku menjadi Allah, dan aku menurut rupanya menjadikan diriku yang sejati. Demikian aku mengadakan interaksi dengan Allah. Kita jangan seperti Allah itu jahat, salah sedikit seperti membunuh Uza. Tapi setiap orang punya kekurangan. Peristiwa kapan terjadi kita tidak pernah tahu, dan semua tidak ada di luar kasih karunia Tuhan dan keadilan Tuhan bisa kita dari, dan kita terhadap sikap kita mengenal diri kita sendiri. Perkara terjadi di dalam hidup kita itu juga bukan karena sengaja, tetapi itu merupakan satu proses dalam pertumbuhan kita, agar kita juga alasan dalam keputusan kita mengambil keputusan perkara, dan dalam hal sesuatu kita jangan mundur, baik itu gagal atau berhasil. Yang penting kembali kepada Allah. Dia Allah yang mulia, dan kita jangan meletakkan hak kita terlalu besar atau dibesarkan sampai merasa untuk melepaskan hak itu merasa sulit. Kalau demikian kita membuat Allah dalam hidup kita seperti kecil dan juga seperti meremehkan Allah. Seberapa banyak hidupmu dan aku sangat bermakna, bukan karena ini keputusan dari masyarakat apa yang disebut itu berhasil, tetapi semuanya adalah kesia-siaan, semua akan berlalu. Yang penting tergantung bagaimana diri kita berserahkan kepada Allah dan bekerja sama dengan Allah. Kita adalah yang terkecil seperti pasir, tetapi di dalam tangan Allah kita bisa menjadi mutiara. Kalau tidak, kita tetap hanya sebutir pasir. Pada saat mutiara ini meninggalkan tutup kerang, dia kalau di dalam proses diasah-asah juga akhirnya menjadi pasir. Kita harus memilih jalan hidup kita. Kalau kita disebabkan karena terpaksa kita lebih kasihan lagi daripada orang lain. Kita pada saat hidup kita terkait dengan Allah, berjalan pada jalan Tuhan, hidup kita sangat bermakna, sangat punya faedah. Kita harus lepaskan bingkai hidup kita yang lama, keagamaan kita yang lama, cara konsep yang lama. Jangan itu membingkai Allah kita. Dia adalah Allah kita, tetapi dia bukan Allah yang dalam keinginan dalam hati kita, tetapi dia melampaui segalanya. Puji Tuhan, agar kita bisa mengenal dia. Dia melampaui apa yang kita tahu. Walaupun kita membaca seluruh Alkitab, bukan berarti kamu mengenal Allah ini, tapi kamu akan semakin bisa menjamah jubahnya, seperti perempuan pendarahan bisa
menjama punca-punca jubah Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Di luar apa yang dia lebih luar biasa daripada apa yang kita kenal. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, bagaimana Allah memberkati Daud bersama kita mengalami. Mari kita bersama menyembah Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 只要我哋喺神面前有恩寵，只要我哋再向翻住神嘅時候，神會為我哋成就一切。Amen。Amen. I just want to seek your face, Lord, and have favor on us, and may your face shine on us, Lord, as we worship you, as we gather together to praise your name, Lord. May your will be done. Amen. Great is the Lord and most worthy of praise in the city of God, the holy place. The joy of the whole earth. And sing again, great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And so lift our name on high. And Lord, we want
Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Engkau yang berkuasa di atas hidup kami, di atas gereja kami. Kami baik menang atau kalah, semua ada di dalam tangan-Mu. Kita datang ke gereja, saudara semua. Kita mengalami Tuhan, mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur pada Tuhan. Baik itu kegagalan atau keberhasilan, kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau membawa Engkau di dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam keberhasilan mengalami, dalam kegagalan, dalam saya bangkrut juga mengalami dengan Engkau Tuhan. Aku bersyukur dan terima kasih. Saudara-saudari semua, kita datang di gereja satu itu bukan sengaja, tetapi mengalami Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Terlebih kali dalam kegagalan kita takut akan Tuhan, kita bertanya kepada Allah dan kita mengalami perubahan hidup kan. Mari kita merenungkan, atau kalau ada orang di sebelahmu, kamu bisa untuk berbagi bagaimana di dalam kegagalanmu atau dalam penderitaanmu datang ke gereja ini. Kamu seperti Daud, hati yang takut akan Tuhan, bersyukur, mengikuti Tuhan hari ini, menghadapi perubahan yang besar. Kita bersama merenungkan bagaimana dalam kegagalan yang takut akan Tuhan. Seperti saya, keluarga saya sangatlah pecah, dan tapi dalam ke gereja saya mengalami bagaimana di gereja dalam perpecahan keluarga, datang ke gereja dan saya mengalami, dan juga saya pernah juga sakit jantung, dan Tuhan membuatkan saya mengalami Dia menyembuhkan sakit jantung saya. Dan
Saudara semua, kalian ingin Allah berbuat apa agar kebaikan Tuhan ada padamu, atau kasih sayang Tuhan? Bagaimana Tuhan memberikan kasih sayang padamu, mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Kita bersama kita berdoa agar kasih sayang Tuhan kita deklarasikan bersama. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Terima kasih atas kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Engkau menyelamatkan anakku sehingga hubungan kami kembali dipulihkan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau menyembuhkan segala sakitku, diabetes. Tuhan, Engkau menyembuhkannya. Tuhan, bersyukur Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan aku berterima kasih Engkau membawa aku di dalam semakin banyak banget. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. It's me. You are the same yesterday and today and Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Semua orang hadir di dalam hidupmu menurut anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih sayang-Mu Tuhan, kami bangkit kembali. Dan Tuhan, di dalam saat ini bagi kami yang sakit Tuhan, kami kembali hidup kembali, bangkit kembali dari kematian kami Tuhan. Yang hubungan pecah Tuhan, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan waktu kami datang ke gereja, kami ada yang sakit, bahkan hidup kami hancur. Pasti Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkaulah Allah yang memberikan berkat kepada kami, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Kami mengalami dengan Engkau sangat-sangat banyak, dan setiap keputus Tuhan kami juga di sini perlu Tuhan kembali Tuhan. Pada saat kami perlu akan Engkau, kami bertanya kepada Engkau. Engkau beri kami agar bisa mendengar suara-Mu. Satu anugerah yang sangat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bersedia memberikan pada kami, berbelas kasihan kepada kami. Engkau Allah yang bersedia berbicara kepada kami. Kami orang yang remuk Tuhan, yang hancur Tuhan, kami datang di sini Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan, kami bisa memuji Engkau di dalam bait suci-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam kegagalan kami, masa lalu kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bisa hadir di sini sebab Engkau Allah yang baik. Dan kita bersama, pada saat kamu datang di gereja 611, Tuhan memberikan kasih sayang kepadamu atau kebaikan Tuhan kepadamu, kita bersyukur. Pada saat kamu datang ke gereja, ada ketua sel, pastor gereja semangatmu, kita bersama bersyukur memuji Tuhan.
Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih pada saat aku datang ke gereja, aku dipersiapkan, diperlengkapkan, dan ditas menjadi ketua sel lewat hidupku yang kurang matang. Tuhan, Engkau lewat anggota sel untuk memproses hidupku agar aku menjadi orang yang bisa merendahkan diri, mentat pada hati Tuhan, agar aku menjadi orang yang taat kepada. Terima kasih Tuhan, walaupun merasa sulit, walaupun mengembala itu sangat sulit, tetapi terima kasih Tuhan, lewat ketua sel selalu mengingatkan saya dan sehingga mempunyai telinga yang mau mendengar, sehingga aku tunduk di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau menolong aku. Terima kasih Tuhan, Engkau mendirikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, kita pun meletakkan tangan kita di atas kita seperti Daud. Dia adalah Allah yang takut akan Tuhan dan selalu bertanya kepada Allah. Setiap perang dia bukan langsung maju ke medan perang, tetapi dia terlebih dahulu bertanya kepada Allah. Dan demikian juga kita jadikan orang yang mau bertanya kepada orang. Kita jangan tergesa-gesa, kita jangan menurut kedaging, kita mengambil keputusan, kita berharap kepada Allah, kita bertanya kepada Allah sebab Dialah yang memberi kemenangan bagi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita, agarnya kita mempunyai hati yang mau rendah diri dan hati yang mau mendengar. Tuhan, pada saat kami bertanya kepada Engkau, beri kami agar kami bisa mendengar dengan firman-Mu untuk menguji hati, untuk memproses hidup kami, baik di sel grup, dalam keluarga kami bersama berdoa dalam segala hal, dengan berdoa, dengan bersyukur yang kami tanya apa yang dalam hati kami. Tuhan, Engkau pun menolong kami, Engkau buka jalan keluar, sebab Engkaulah adalah jalan kebenaran dan hidup, agar kami menerima kebaikan dari-Mu. Kami di sini merendahkan diri untuk bertanya kembali, dan pada saat kami berbuat demikian, Tuhan, Engkau memberikan kami belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hiram Raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia atas raja Israel. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia menjadi raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh Israel umatnya. Saudara semua, kita mengatur lagat profetik, kita tadakan angkat tangan kita. Siapa yang memberikan kita kemenangan, siapa yang mengangkat martabat kita, Dialah Tuhan yang mengangkat derajat kita dan martabat kita, yang menegakkan segalanya bagi kita. Kita mohon pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mengandalkan kemampuanku sendiri, kekuatan sendiri, tetapi aku hanya takut pada Engkau, sebab Engkau adalah Allah. Mari kita bersama serahkan kedaulatan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengambil alih dalam hidup kita. Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku di dalam tangan Engkau. Aku serahkan semua hak hidupku di dalam Engkau. Aku tidak mau lagi mengandalkan kemampuanku sendiri, tetapi Tuhanlah, Engkaulah yang berkarya, Engkau berkuasa di dalam hidupku. Aku persembahkan seluruhnya hidupku bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan jurus dalam hidup kami, juru selamat di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hak hidup kami kepada Engkau. Kiranya Engkau, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau berkenan kepada kami. Di hadapan Engkau, takut akan Engkau di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Allah yang kami tinggikan, dan juga Engkaulah Allah yang Maha Pengasih. Tuhan, Engkau juga berbuat baik terhadap semua orang.
anak-anak yang Engkau ciptakan. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berdoa, amin. Kita bersama terima berkat dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Bagaimana Daud dalam kegagalannya belajar untuk takut akan Tuhan, demikian juga di setiap hari. Setiap hari kita pun merenungkan Allah, Dia adalah Allah kita. Kita adalah umat-Nya. Dalam nama Yesus Kristus memberkati kita semua. Umat Allah, terima hadirat Allah, kasih sayang Allah, belajar takut akan Allah, dan mengadakan kegiatan interaksi dengan Tuhan. Diberkatilah kita dalam nama Yesus. Kita menjadi orang hati yang selalu bertanya kepada Allah, dan jiwa yang selalu bertanya kepada Allah, baik dalam segala hal selalu bertanya pada Allah, agar Allah yang membimbing setiap hari, setiap langkah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hubungan kita dengan Allah punya hubungan yang sejati. Allah itu sejati. Kita pun belajar di dalam Allah, menjadi diri kita sendiri di hadapan Allah, terbuka, setia, dan juga jujur, dan semuanya dan kita belajar untuk mengikuti Dia. Tuhan memberkati kita semua setiap hari dalam bimbingan Allah, di dalam setiap keputusanmu, di dalam kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.